Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin illahi yaumidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita dapat sama-sama berjumpa di channel Cahaya Al-Qud ini, dapat menyaksikan, menonton video dari channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, saya doakan dimanapun anda sekalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan, selalu dalam rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Para sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud, dan para pejuang tahajud yang dimuliakan, dirahmati dan dicintai Allah tentunya, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, saya akan melanjutkan kisah tentang pengalaman pribadi saya tentang fadilah, keutamaan dan keajaiban sholat tahajud. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada episode pertama dan kedua, episode kedua yang kemarin yang saya ceritakan bahwasannya saya mendapat pekerjaan sesuai dengan cita-cita yang saya inginkan, yaitu kerja di kantoran waktu itu. Alhamdulillah saya berhasil kerja di sebuah kantor perusahaan distributor yang cukup lumayan besar dan gajinya pun cukup lumayan. Nah, setelah saya mendapatkan pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak sesuai dengan doa saya waktu itu, tibanya usia saya sudah cukup untuk mencari jodoh. Jadi setelah saya mendapatkan pekerjaan itu, usia saya 25 tahun. Saya bekerja sebagai administrasi di perusahaan distributor. Tentunya saya mempunyai cita-cita ingin membina sebuah rumah tangga. Jadi waktu itu saya mempunyai keinginan bahwasanya saya akan menikah pada usia 27 tahun. Sekarang usia saya setelah diterima di perusahaan dan bekerja sesuai dengan cita-cita saya, usia saya 25 tahun. Jadi di situ saya menemukan seorang gadis, pujaan hati saya naksir seorang gadis. Kebetulan wanita ini bekerja di perusahaan yang tempat saya bekerja. Posisi dia di perusahaan tempat saya bekerja itu dia sebagai supervisor lapangan. Namun saya agak sedikit tidak berbesar hati karena saingan saya waktu itu
cukup banyak, ada beberapa orang yang naksir dengan gadis pujaan hati saya itu. Namun saya tidak putus asa, ya, saya tidak putus asa. Yang penting kita berusaha, kita berdoa, dan Allah yang menentukan. Jadi saya memberanikan diri ya untuk mendekati ya gadis tersebut, ya, gadis tersebut. Saya mulai PDKT ya kepadanya. Saya dekati, ya, saya berbincang-bincang dengan beliau. Kemudian saya minta izin ya kepada gadis itu bahwasanya bolehkah saya datang ke rumah untuk silaturahim, ya, untuk silaturahim. Rupanya diizinkan. Jadi di situ selama 2 minggu itu, seminggu 2 kali saya berkunjung ke rumahnya. Jadi tentunya pada saat waktu yang senggang ya. Jadi setelah 2 minggu, udah saya nggak nunggu lama-lama, saya ungkapkanlah perasaan saya kepada gadis pujaan hati saya ini, ya, bahwasanya kenapa saya kok sering ya menjumpai beliau, ngobrol dengan beliau, datang ke rumah beliau ini ya, bahwasanya saya menaruh hati, menaruh perasaan ya kepadanya gitu kan. Akhirnya sudah saya ungkapkan ya, hati saya lega. Saya tidak membutuhkan jawaban saat itu juga, saya kasih waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu saya tagih. Bagaimana? Alhamdulillah, rupanya ya ungkapan rasa hati saya bersambut, dan perasaan saya, rasa suka, rasa cinta saya itu diterima oleh beliau. Alhamdulillah. Namun saya tidak main-main karena saya juga sudah serius ya. Saya minta waktu ya kepada gadis pujaan hati saya ini, bahwasanya setelah kita menjalin hubungan ya, saya minta waktu 2 tahun. 2 tahun gunanya untuk kita saling mengenal, untuk kita saling dekat, mengetahui ya sifat kita masing-masing, mengetahui hubungan kita dengan keluarga dia, hubungan dia dengan keluarga kita ya. Di samping itu juga saya meminta waktu untuk mengumpulkan dana ya, untuk mempersiapkan pernikahan kami kelak ya. Jadi mulai di situ sudah rutin ya, seminggu sekali saya wajib ya datang ke rumahnya ya untuk ngapel ya bahasanya waktu itu. Tentunya orang tuanya kan bertanya-tanya, loh kok kenapa pria ini kok sering datang ke sini. Makanya saya jumpa dengan orang tuanya, saya bilang terus terang bahwasanya saya menjalin hubungan ya dengan anak bapak dan ibu. Kalau diizinkan, saya akan meneruskan sampai ke jenjang pernikahan. Alhamdulillah, orang tuanya mengizinkan ya. Yang penting satu akidah ya, satu keyakinan, satu agama, katanya begitu. Jadi dia tidak memandang siapa kita ya. Yang penting tahu beribadah, katanya begitu. Kemudian singkat cerita ya, tibalah ya hampir 2 tahun hubungan kami, dan kami pun mulai mempersiapkan ya pernikahan kami waktu itu ya. Alhamdulillah, sesuai dengan doa dan keinginan saya, bahwasanya dulu saya ingin menikah pada usia 27 tahun, akhirnya terwujud. Alhamdulillah. Kemudian kami merencanakan mencari waktu yang tepat, waktu yang baik, waktu yang bagus ya menurut kita, menurut agama Islam ya. Akhirnya dilangsungkanlah pernikahan, dan pernikahannya itu dilaksanakan ya dengan pesta yang cukup besar waktu itu. Kira-kira kita mengundang sampai 1.500 orang ya. Alhamdulillah. Dan sebelum menikah pun saya juga bermunajat kepada Allah ya, agar saya dipermudah ya dalam menjalankan pernikahan tersebut, dipermudah dalam membacakan ijab kabul ya, mempermudahkan segala urusannya lah ya waktu itu. Alhamdulillah, memang semuanya lancar-lancar saja. Singkat cerita, kemudian setelah kami menikah ya, rezeki pun selalu datang.
rezeki selalu datang, ya. Posisi saya pun, karir saya semakin meningkat, ya. Tentunya dengan diimbangin, ya, gaji yang kita terima pun semakin meningkat juga. Begitupun istri saya pun jabatannya pun meningkat juga. Setelah itu, ya, kita punya anak, rezeki pun semakin datang, lebih banyak lagi. Punya anak lagi, alhamdulillah, gaji pun meningkat lagi. Akhirnya setelah istri saya hamil melahirkan anak, ya, karena dia juga kayaknya kasihan sama dia, akhirnya saya suruh resign, istirahat di rumah dan fokus untuk mengurus rumah tangga, ya. Alhamdulillah. Jadi semua, ya, yang saya perjuangkan, semua yang saya inginkan dan cita-citakan, ya, selalu saya iringin dengan ibadah, terutama sholat tahajud pada malam hari, berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, ya, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, ya. Itu. Jadi sampai sekarang, alhamdulillah, saya selalu bersyukur, ya. Sejak saya mengenal tahajud di usia saya 13 tahun, kelas 6 SD, sampai sekarang usia saya sudah 43 tahun, ya. Alhamdulillah, hidup saya bisa dibilang sejahtera lah, ya. Tidak susah waktu saya masih kecil dulu. Itulah tadi hikmah dari doa, usaha, dan perjuangan kita. Jadi, ya, mungkin kisah perjalanan hidup saya ini dapat menjadi inspirasi, ya, dapat menjadi acuan semangat, ya, bagi para pejuang tahajud, bahwasanya sekecil apapun usaha kita, sekecil apapun, ya, doa kita akan diijabah oleh Allah, ya. Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak akan merubah nasibnya sendiri, ya. Jadi semua itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan, ya. Terutama kita harus berkorban, ya, menyediakan waktu untuk bangun di sepertiga malam, ya. Sementara orang-orang lain tidurnya, ya, kita menyediakan waktu kita, mengorbankan waktu kita untuk berjumpa dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah, ya. Karena waktu yang sangat tepat untuk kita berkomunikasi kepada Allah yaitu pada malam hari di sepertiga malam, ya. Jadi sudah cukup waktu kita untuk sesama manusia dari pagi sampai sore, ya, sampai malam kita berkumpul dengan keluarga, tidur sebentar, dan malam harinya waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, mengatakan bahwasannya, ya, pada sepertiga malam terakhir, ya, yang paling mustajab, Allah turun ke langit dunia, ya. Allah menyeru, ya, Allah memanggil. Kata Allah, adakah hamba-hambaku, ya, yang ingin bertobat kepadaku, maka aku akan menerima tobatnya. Adakah hamba-hambaku yang ingin, ya, memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Dan adakah hamba-hambaku yang ingin meminta hajat, ya, berdoa kepadaku, insya Allah, niscaya, ya, niscaya akan aku perkenankan doanya, ya. Itu kata Allah, ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Jadi, ya, buat teman-teman yang masih berjuang, ya, jangan putus asa, ya. Yang penting kita beribadah itu ikhlas dalam beribadah, ya, ikhlas dalam beribadah. Jadi dikabulkannya doa itu adalah bonus buat kita, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya, bukan menjadi suatu pamer atau riak, tidak, sebagai uswatun, ya, contoh, ya, sebagai contoh kita menyebar kebaikan, ya, karena agama kita ini yaitu agama syiar. Jadi tidak salah kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat baik.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kekurangan dari diri saya pribadi. Ya, kelebihan adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video channel Cahaya Al-Qut yang insya Allah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.